seperti inilah sahabat ya. Mah bade dialitan, bade direnovasi luhurna mangga teu langkung eta. Kenapa, Mi? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Cikalong Kulon Turunan Kidul. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah sahabat semuanya. Pada kesempatan hari ini sahabat, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Dan tentunya sahabat, masih ada yang tahu akses jalan yang sekarang saya lalui untuk menuju ke kampung yang sangat begitu terpencil sahabat. Tentunya ini saya ada di Kampung Banen, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Insya Allah sahabat, ya, saya akan mencoba silaturahim lagi ke kampung ini, melihat masjid yang kondisinya sudah kurang baik sahabat ya. Jadi nanti kita akan coba ke sana dan mudah-mudahan warga masyarakatnya itu tentunya ada sahabat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kebetulan sahabat, akses jalan yang sekarang saya lalui yaitu jalan bebatuan seperti kayak gini sahabat tuh. Ya, jadi harus agak sedikit hati-hati sahabat ya untuk kita berjalannya sahabat. Tapi kalau dulu sahabat ya, jalannya itu belum dibalai menggunakan batu, melainkan ini masih tanah. Jadi pas adanya turun hujan sahabat ya begitu ya, ban motor pun pada ngosot dan tentunya licin ya. Alhamdulillah sahabat, suasana di Kampung Banen ini sangat begitu indah sahabat ya. Dan tentunya walaupun terik matahari yang begitu panas sahabat, tapi udaranya segar dan tentunya dingin juga sahabat. Apalagi di depan, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya, tanaman padinya tuh nampak sudah menguning seperti kayak gini sahabat. Masya Allah, nikmat bener ya Allah. Nah, jadi di bagian depan ini sahabat, di sini terdiri dengan adanya beberapa rumah, ya, rumah warga. Terus untuk di bagian area yang di sebelah sana sahabat tuh, di situ juga sama. Ini masih satu kampung, ya. Ya udah, kita gaskan aja ya. Insyaallah. Bismillah. Nah, untuk perkampungannya itu ada di depan sahabat tuh. Jadi kalau untuk Kampung Banen ini memang sangat begitu jauh sahabat ya, dengan pusat perkotaan ataupun dengan keramaian warga sahabat. Jadi di sebelah sana, disitulah penduduk yang cukup lumayan padatnya, dan kebetulan untuk ke bawahnya itu akses jalan yang menuju ke Kampung Cikaratok ataupun ke Kampung Cicongkok sahabat ya tuh. Masya Allah, ini kalau untuk pagi-pagi sahabat, kita berada di sini insya Allah ya, hati pun akan menjadi adem, sejuk sahabat ya. Nah, jadi melihat dengan tanaman padi yang sangat begitu luas sahabat tuh. Nah, ini sahabat ya. Bismillah.
Itu rumah pertamanya tuh di depan ini sahabat nih. Ini waktu itu sangat miris sekali sahabat. Jadi anak-anak di sini itu mengaji harus ke kampung sebelah yang sangat begitu jauh untuk melewati beberapa jalan seperti kayak gini sahabat nih. Nah, ini dia nih. Assalamualaikum. Wah, kayaknya ini tuh lagi mayor ini mah nih. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat tuh. Di sini ada pos kamlingnya nih ya. Terus kita ketemu deh sama si Abah di sini tuh. Wah, ini lagi makan apa ini tuh, Mite? Nuju ngapadang. Sarang naon teh ngapadang nak? Hah? Umi atuh ja. Nyanggakeun silaturahim. Mohon. Sahabat, nanti sebelum saya ke area bagian masjid, dan kebetulan waktu itu juga saya ngobrol dulu sama Abah, sama Umi, dan yang insya Allah hari ini kita akan coba berbincang-bincang kembali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat semuanya. Barusan saya ikut silaturahim dulu karena seperti biasa sahabat ya, adablah yang harus saya jaga dan tentunya izin juga yang harus saya jaga. Kalau memang saya sudah diizinkan kembali meliput Masjid Al-Furqan ini, sehingga sayanya juga lebih tenang dan tentunya lebih nyaman juga sahabat. Dan waktu itu saya habis ngaprak ke kampung yang lain dan akhirnya saya menuju ke kampung Banen sahabat ya. Dan sempat saya ikut sholat duhur di sini dan melihat dengan kondisi dan keadaan masjid ataupun bangunan ini seperti kayak gini sahabat. Dan untuk di area bagian sini sahabat semuanya ini kelihatan, dan mungkin ini bekas jamban toilet sahabat ya. Untuk di sini memang hanya kelihatan dari pondasinya saja sahabat tuh, kelihatan seperti pondasi seperti kayak gini. Dan ini untuk kulahnya, memang untuk kulahnya itu tidak terlalu besar seperti kayak gini, melainkan untuk air ini alhamdulillah airnya sangat begitu jernih dan tentunya bersih. Dan kebetulan seperti inilah sahabat kondisi dan situasi masjid yang dipergunakan oleh warga masyarakat dari kampung Banen sudah tidak layak untuk dilihat dan sudah tidak layak untuk beberapa bahan-bahan materialnya sahabat. Nah, kita tengok dulu ke bagian area sini. Masya Allah. Nah, ini kelihatan beberapa dari rumput-rumput liar yang dari bawah itu sudah mulai naik ke atas sahabat. Jadi masjid ini juga bukannya tidak dirawat oleh warga masyarakat dari kampung Banen, namun keterbatasan biaya ataupun keterbatasan dana sahabat, sehingga ya ini kelihatan ya tuh ya, ram jendelanya pun sudah tidak ada, dan adapun ram yang masih ada ininya juga kacanya juga sudah tidak ada sahabat tuh. Dan seperti inilah untuk dalamannya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Nah, jadi waktu itu saya sempat ikut menjalankan sholat badaduhur di sini, dan mudah-mudahan ada milik rezekinya untuk perbaikan masjid tersebut ini. Inna ba'amruhu izza arada syai'an ayyakula lahu kun payakun. Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat dengan kebaikan, insya Allah pasti tentunya ada jalannya sahabat. Jadi kita lihat ke bagian area sebelah sini. Bismillah. Dan ini untuk pagarnya sudah menggunakan bambu seperti kayak gini, dan ini hanya dilapis bekas baju seperti kayak gini sahabat tuh, dan menggunakan tali rapia. Ya Allah, ini menggunakan tulak seperti kayak gini sahabat tuh. Bismillah. Nah, ini untuk kondisi terasnya sahabat, dan itu untuk beberapa material yang dari atas itu sudah pada rapuh, sudah tidak layak. Dan ini untuk tulak ya, ataupun penyangga pintu sahabat. Penyangga pintu ini sudah seperti kayak gini. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Sejuk, adem, ayem, dan tentunya pikiran kita lepas setelah saya bisa masuk ke Masjid Al-Furqon ini, sahabat. Yang mana cerita dari Umi sama Abah bahwa masjid ini dulu dipergunakan untuk menjalankan sholat Jumat. Selain menjalankan kita sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, sama subuh. Dan kebetulan masjid ini dipergunakan juga untuk anak-anak belajar mengaji. Namun untuk saat ini dikarenakan sangat kelihatan bangunannya pun sudah, ya Allah, nah bangunannya sudah retak-retak seperti kayak gini, sahabat. Ini kita bisa dapat saksikan. Tapi alhamdulillah di sini sejarah masih tergeletak, sahabat. Tentunya masjid ini masih aktif, ya. Dan sekarang itu pukul 2 lebih, ya. Dan untuk di bagian area sini ini kelihatan sudah retak-retak dari batanya, dan itunya juga sudah bolong. Dan ini mimbal, sahabat. Nih, ini gak tahu berumur udah berapa puluh tahun, sahabat, nih tuh. Ya, karena masih ke zaman duluan. Dan ini di sini ada satu pintu, yang mana pintu ini sudah susah untuk dibukanya dan langsung keluar. Terus di sini ada pengeras suara seperti mic, ampli, dan tentunya di atas di situ ada toa, sahabat. Nah, kondisi bagian atasnya, karena waktu itu saya sempat membawa alat yang bisa terbang, ya, ataupun drone. Kelihatan dari atasnya itu sudah rapuh, ini sudah hancur banget, sahabat, untuk dari atap suhunan masjid tersebut ini. Dan kita ke bagian area sebelah sini. Nah, ini juga sudah seperti kayak gini, sahabat. Ini kelihatan. Terus untuk di bagian yang ini juga sudah, ya, seperti kayak gini, sahabat. Nah, sahabat, kita akan coba lihat lagi ke bagian area untuk di sampingnya, sahabat tuh. Nah, sahabat semuanya, jadi nanti ketika ada bilik rezekinya untuk Masjid Al-Furqon ini saya akan kecilin, sahabat. Jadi gak bakalan besar seperti kayak gini. Karena besar itu waktu dulu di Kampung Baden ini terdiri adalah salah satu pondok pesantren, sahabat. Jadi pondok pesantren ini yang dikelola oleh Bapak Haji Kiai Ipa Ripai, ya. Dan ini untuk makom Pak Kiainya, sahabat. Nah, ini kelihatan, ya. Nah, jadi ini suami istri, Umi Haja sama Pak Hajinya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti inilah sahabat tuh. Kondisinya sudah hancur untuk di bagian atasnya juga. Nah, ini kelihatan sudah seperti kayak gini, dan untuk dari beberapa pengimbarannya tuh, ini sudah nampak seperti kayak gini sahabat. Nah, ini deh paling yang mana nanti saya akan memanfaatkan bebatuan yang ada di sini sahabat nih. Bekas pondasi kita pergunakan kembali untuk kita buatkan pondasi baru sahabat. Dan untuk di sini juga ini kelihatan bebatuan di sini alhamdulillah masih ada. Terus yang ini aja deh sahabat tuh, kebetulan Abah lagi ada di dalam, dan hari ini saya juga ditemani sama Mang Apan sahabat kesininya. Kita tengok dulu tuh ke bagian area sini sahabat. Seperti inilah sahabat ya. Untuk toiletnya itu kelihatan sahabat hanya menggunakan pralon yang ini, terus dikelilingi dengan peluran semen, pasir, dan batu sahabat. Masya Allah, Masya Allah, kelihatannya. Jadi sekelilingnya itu menggunakan bekas karung yang dipotong-potong, dan untuk di bagian sebelah sini ini ada asbes sahabat ya. Nah, ini sahabat, innama amruhu izza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan ada milik rezekinya untuk saya bisa membantu Masjid Al-Furqan ini ya. Alhamdulillah dari pihak keluarga almarhum Bapak Haji Kiai Iparipai, untuk masjid ini diperkecil saja sahabat, dibuatkan musola ya. Jadi nanti kalau ada rezekinya itu gak bakalan seperti kayak gini sahabat. Mungkin dibawahi bangunannya itu musola Nurul Ibad sahabat. Intinya nyaman, nyentrik, tempat wudhunya ada, toiletnya ada sahabat ya. Karena kelihatan kondisi dan situasinya untuk saat ini ya kurang baik sahabat ya tuh. Nah, sahabat, Mang Apan, gimana suasana kampung Banen Mang Apan? Sangat sejuk sekali, tapi enak. Sejuk ya. Memang di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 di sini, Mi. Ada 5 rumah. Nah, Ada 5. ada 5. Terus di bagian area sebelah sana tuh sebagiannya sahabat ya, tapi tetap masih kampung Banen juga ya. Umi, alhamdulillah sahabat ya. Jadi barusan itu kenapa saya jeda dulu, karena saya minta izin, dan tentunya adablah yang harus saya jaga sahabat ya. Umi, begini Umi, apa sih cita-cita dan harapan kedepannya untuk fasilitas umum di sini, Mi? Apa, Mi? Bahasa Sunda aja, Mi. Tesabios. Umi cita-citana kange Pak Kapayuna ya pembangunan bangunan masjid ya hoyong dikumahakeun gitu, Mi. Telangkung anu bade ngaieu we ari umi mah. Ngiringan wae bade kumaha-kumaha oge gitu. Umi mah magaduh ka hoyong lah. Nu penting mah hoyong ya we. Wae masjid gitu. Wae bade cantik nya bade kumaha magaduh ka hoyong. Hoyong dikiekeun telangkung nu bade ngadamel. Alhamdulillah. Ini ada Teteh nih yang sudah tidak asing lagi sama saya sahabat. Teteh katanya habis ini barusan panen pare. Waduh, pasti saya kebagian sahabat. Ya udah deh, kita ngobrol dulu. Ini kebetulan memang anak cucunya berarti ya, anak cucu dari almarhum Pak Haji. Nah, Teteh begini Teh, kebetulan memang ada 2 bulan 3 bulan ya, apa 4 bulan? Apa? Saya gak kesini lagi. Paling 3 bulanan lah. 3 bulan ya. 3 Waktu itu saya sempat kesini kan berdua juga sama temen.
Dan saya juga udah melihat kondisi dari dalaman masjid tersebut dan atasnya juga kebetulan waktu itu memang saya menaikkan salah satu kamera yang bisa terbang ke atas gitu. Jadi udah kelihatan gitu. Iya. Teh begini teh. Jadi juga kan sebagai cukang pelantara ya menjembatani keluarga ataupun dari beberapa perkampungan ya teh ya. Dan alhamdulillah kampung ini memang udah beberapa kali juga jadi main ke sini, silaturahim ke sini dan kebetulan waktu itu sempat berbincang-bincang juga mengenai Masjid Al-Furqan ini. Ini teh sekali lagi nih teh ya. Mungkin kan kalau jadi gak tahu harapan ke depannya teh apa yang waktu itu teteh sampaikan kepada saya dalam isi tayangan video saya ini. Masjid Al-Furqan ini seperti kayak gimana? Teteh punya harapan ke depan gak ataupun impian gitu loh teh? Ya, impiannya mah gimana artinya? Impiannya mah ya bagus ya masjidnya gitu. Ya, kata Jadi teteh kan. bermanfaat gitu. Nah, kata teteh kan anak-anak kan ngajinya itu ke kampung sebelah. Gitu. Seandainya Allah menurunkan milik rezeki melalui channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul, kalau ini sudah selesai, bagus kembali dari bangunannya, apakah anak-anak bakalan balik lagi ke sini mengajinya? Insya Allah. Tentunya pasti balik lagi ke sini. Mohon Ya. pindah anak-anak ngaji ke Cibenteng karena fasilitas masjid yang udah rusak. Iya. gitu. Kalau hujan basah, jadi nggak nyaman buat anak-anak. Betul, betul Jadi teh. terpaksa anak-anak pindah ke Cibenteng. Pindah dulu ya karena Sementara, selain adanya turun hujan, mungkin anak-anak merasa khawatir ya. nah, Khawatir takut roboh ataupun ada beberapa material mungkin dari atas yang jatuh gitu ya. iya. Ini seandainya Umi ada milik rezekinya untuk Masjid Al-Furqan ini, saya bisa memperbaiki dari masjid kita bukan pindah ke musola bukan ya, tapi kita perkecil dengan kapasitas warga masyarakat di sekitaran Kampung Banen ini. Apa tuh tanggapannya? Nggak apa-apa. Gak seneng gak? Senang Umi mah. Ini senang deui lah. Iya. Alhamdulillah Umi bunga akhirat lahir batin. Alhamdulillah. Ikhlas Umi mah gitu. Nah, bade ira Umi asa diparton jadu rezekina insyaallah. Kamu nyuguhan mah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Gitu kan. Ya, ini kita nanya dulu nih ke si Ade nih, yang cantik ini nih. Ini Neng, Tong seuri ya Pak. ini mau gak kalau masjidnya diperbaiki sama Kang Yadi? Mau. Nanti ngajinya di mana lagi? Di sini. Jadi Neng nanti gak bakalan ke Cibanteng lagi. Capek gak kalau ngaji ke Cibanteng? Capek ya? Jalan kakinya berapa lama? Setengah jam. Setengah jam ya, pasti. Jadi anak-anak seusia ini, sahabat dari Kampung Banen ini, untuk belajar mengaji ataupun menghafal Al-Quran ke Kampung Cibenteng itu kurang lebih 30 menit perjalanan, sahabat. Jadi nanti setelah selesai untuk ada milik rezekinya, kita renovasi masjid ini insya Allah. Jadi nanti Neng bakalan mengaji lagi di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, inilah sosok keluarga dari almarhum Kiai Haji Ifa Rifai. Alhamdulillah sahabat, namun mohon maaf mungkin untuk warga masyarakat yang ada di pojokan sebelah sana tidak bisa hadir ke sini karena saya juga datang ke sininya itu dadakan. Ya. Masih mengaji? Masih Di mana ngajinya? Cibenteng Di Cibenteng. Berapa menit perjalanan ke sana? 30 menit. 30 menit. Apa tuh perasaan selama belajar mengaji ke Cibenteng dengan jarak tempuh 30 menit? Aing sama teu capengan perjalanan lagi capek. Oh, jadi kalau ngajinya itu gak bakalan capek ya. Tapi perjalanan itu berjalan kakinya. Berarti ini adanya ya? Ya, Ya, berarti bareng sama anak-anak di sini. Itu paling besar apa gimana? paling besar. Paling besar. Dari sini ke Kampung Cibenteng hanya mengaji, belajar mengaji maksudnya. Ini paling besar. Paling besar. Masya Allah. Nih, seandainya nih, kalau misalkannya Kang Yadi membuka open donasi untuk bedah masjid ini, gimana perasaannya? Senang, alhamdulillah. Bersyukur lah. Bisa diperbaiki, bisa beribadah dengan
tenang di masjid ini gitu, Pak. Khusyuk. Khusyuk dengan Khusyuk ngaji. tentunya tumaninah. Gitu. Umi kenapa sedih? Kenapa, Mi? Ya. Gimana? Senang? Senang. Ya. Alhamdulillah. Iya. Memang ini Syukurlah gitu kalau memang ada yang mau bantu. ini harapan keluarga dari almarhum dan almarhumah ya. Iya. Karena mungkin almarhum dan almarhumah melihat peninggalan masjid ini seperti ini ya tentunya pasti ada rasa gimana gitu. Karena kita juga yang masih hidup udah bisa merasain, tentunya yang sudah meninggal juga sama yang sudah meninggal juga. Ya, insya Allah nanti Kang Yadi minta seandainya nanti ini ada milik rezekinya dan bisa diperbaiki dengan layak, anak-anak di sini itu belajar mengaji lagi di sini. Amin. Ya. Jadi jangan sampai berjalan sampai menempuh 30 menit, 30 menit. Ya. Masih sekolah? Masih Di mana sekolah? di SMK Pasundan. PC. Yang mana? Cikendi. Oh, yang di Cikendi. Padat. Masya Allah. Nanti Adek di sini lagi ya, Neng ya? Ya. Di sini lagi. Bilang apa dulu? Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, innama amruhu izza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Mungkin misi untuk yang selanjutnya setelah saya bisa menyelesaikan di progres pembangunan bedah rumahnya Pak Apud yang beralamat di Kampung Cicongkok, insya Allah saya akan membantu dulu Masjid Al-Furqon ini yang memang sudah tidak layak ditempati ataupun sudah tidak layak dihuni kalau ada penghuninya, sahabat. Kita perbaiki, mudah-mudahan ya donatur, baik penonton, baik subscriber, baik netizen mendukung dengan perjalanan saya, perjalanan misi sosial bantu sesama. Kita bantu Masjid Al-Furqon, kita bahagiakan warga masyarakat dari Kampung Banen biar bisa memiliki fasilitas tempat beribadah yang layak, tentunya khusyuk dan tumaninah. Alhamdulillah sahabat, akhirnya saya ketemu sama Kang Deden, yang mana Kang Deden ini cucu dari almarhum Kiai Haji Ipa Rifai, ya Kang ya. Alhamdulillah saya bisa ketemu dan mungkin beliau yang nanti akan menjelaskan tentang saya kembali silaturahim ke warga Kampung Banen. Nah, Kang Deden begini. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih, silaturahim saya ke sini itu bisa keterima dengan baik Kang. Dan alhamdulillah saya bisa melihat kembali bangunan Masjid Al-Furqon ini. Kang begini Kang, maksud dan tujuan saya datang ke sini itu tentunya dengan niat yang baik, tidak ada niat apa-apa ataupun memperlihatkan keadaan Kampung Banen, bukan. Tapi kita niatnya itu baik dan ingin membantu dengan kapasitas tempat peribadahan yang mohon maaf beberapa batanya sudah pada retak, sudah pada belah dan atasnya juga ini masjid sudah hancur ya Kang. Tentunya kalau adanya turun hujan, air hujan dari atas itu pasti meluap ke bawah gitu. Kang begini Kang, boleh jadi tahu dengan apa harapan Akang untuk kedepannya mengenai Masjid Al-Furqon ini Kang? Ya pamit ya sama hoyong direnovasi, terutama nya luhurna tos telayak lah gitu. Iya. Hujan bocor, atrak cai dilebet, fasilitas umumna kulah WC teu aya gitu. Iya. Mau tempat wuduna, tempat BABG teu aya gitu. Iya. Tadi cai nama insyaallah aya ngalir, Iya. tempat nu teu aya teh. Ya batana retak geuning tos nyaeta tuh. Sareng ieu teh pamit direnovasi mah Pak Imaran hoyong ditayakeun teh gitu. Da labil tanahna. Iya. Terus ya bade urug gitu. Depanna panginten pamit ya mah hoyong direnovasi di Sayandi teh. Oh iya. Nah, jadi maksudnya Kang Deden itu begini, sahabat. Jadi untuk Masjid Al-Furqon ini kita gak bakalan buat rata sama tanah. Jadi bukannya bedah, tapi saya keinginan itu ingin membantu perenovasian. Jadi yang disampaikan sama Kang Deden yang tidak ngerti dengan bahasa Sunda, sahabat. Jadi ini pengimaran itu tempatnya imam. Nanti ininya gak bakalan diadakan, ya kita bongkar total semuanya dan kita buat bangunan baru lagi. Dan untuk yang ini kita lihat nanti. Dan ini untuk yang atas ini, sahabat, memang ini sudah hancur.
Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki dan sama di depan itu sahabat nih. Ya, jadi dari muka masjid tersebut ini biar kelihatan, karena tentunya di atas juga tidak ada kubah, hanya ada toa sahabat nih untuk pengeras suara. Dan kebetulan untuk fasilitas tempat pengambilan air wudhu dan toilet di sini itu tidak ada. Nah, ini yang paling dari nol itu yang ini. Jadi kalau misalkannya ada milik rezekinya Kang Deden, berarti masjid ini tuh ingin bentuknya itu hampir seperti kayak gini. Ya, Dengan alasannya teh kunaon cenah Kang Deden? ya upami di total sadayana dibongkar sadayana, ya punten janten teu aya izin ti almarhum Ya. Ki Abdi Mohon. sareng ti wargi oge sadayana lah, istilahna mah teu aya ngocor panginten ganjaran kanggo Mohon. Ki Abdi nu atos ngabangun masjid ieu. Mohon. Sanes abdi nampi kata napi kumaha pamitiasa banyak cuma renovasi supaya saya deui ieu masjid. Oh, nah, jadi yang disampaikan sama Kang Deden, sahabat begini, biar masjid ini bisa dikenang oleh keluarga Kang Deden, dan takutnya kalau misalkan masjid ini kita buat rata dengan tanah, kita totalkan diganti yang baru, biar takut ganjarannya itu kepada almarhum dan almarhumah itu hilang. Jadi tetap biar ada sahabat, maksudnya. Untuk genteng nih Kang, apakah ini mau diganti atau gimana Kang? Apa mau mempergunakan genteng yang ada kita baguskan kembali Kang? Ya genteng mah ieu deui lah, anggo deui. Alhamdulillah. Mohon. Jadi untuk genteng masih tetap yang ini. Ya, Berarti paling kita cat sakirana. ulang aja Kang ya. Ya, Kita siap. cat ulang biar seperti kayak musola Nurul Ibad sahabat. Nah, itu udah ketahuan musola Nurul Ibad, rumahnya Pak Ustadz Ai. Genteng yang ini kita turunkan, nanti kita cuci dan kita langsung cat ulang. Ini bakalan bagus lagi. Cuman nanti ada menara lah ataupun kubah yang di atasnya. Jadi begitu Kang. Iya, iya. Jadi itu harapan dan keinginan Akang itu seperti kayak begitu. Alhamdulillah sahabat. Setidaknya Kang mungkin tempat pengambilan air wudhu dan toilet aja itu yang dari nol. Ya, Nah, itu yang dari nol. Jadi nanti kalau untuk masjid ini mau diperkecil apa gimana Kang kalau untuk masjid? kalau bisa tetap segini ya bertiasa mah bade dialitan bade direnovasi luhurna mangga teu langkung eta. Oh gitu. Jadi sahabat begini, mau dikecilin gak apa-apa ataupun besarnya itu seperti kayak gini juga gak apa-apa. Berarti kita tinggal baguskan nih dari badan masjid ini, kita ulang kembali tapi tetap bangunannya ini. Dan ini nih yang kita bongkar itu yang ini. Nah, ini harus dibongkar semuanya, nanti pengimarannya itu tempat imamnya ada geser. Jadi kita geser ke belakang. Begitu ya Kang Deden ya? Ya. Nah, seperti inilah sahabat. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyaku lalahu kun payakun. Dari Umi sama Abah, dari Teteh, dari istrinya Kang Deden tadi. Berikut anak-anaknya. Alhamdulillah tadi saya sudah berbicara dan sekarang saya sama Kang Deden juga. Kang Deden, jikalau ada milik rezekinya dengan waktu dekat ini Kang, Akang bisa memastikan gak kalau misalkan masjid ini sudah bagus kembali, sudah layak kembali, bahwa anak-anak itu gak bakalan pergi ke kampung sebelah Ya, untuk belajar mengaji Kang? insya Allah bisa Pasti di sini Kang. pasti di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Kang. Jadi ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan besok atau lusa ataupun minggu depan jadi bisa berkunjung lagi dan lebih dalam lagi, ingin tahulah mengenang masa-masa dulu masjid ini seperti kayak gimana. Dan ada satu lagi Kang pertanyaan, itu dari setiap bulan apa Kang? Mohon maaf Kang, banyak yang jarah ke sini Kang. Kalau dari yang jauhnya mah setahun 2 kali. 1 tahun 2 kali Ya. dari bulan apa Kang? Dari Mulud, Rajab? ya, Mulud, Rajab, atau sesudah Idul Fitri. Oh, sesudah Idul Fitri. Ya, Pada jarah alumni alumni almarhum. ini, Ya. alumni ini Kang. santri. Nah, berarti yang kekurangannya satu ya. Toiletnya mana? Ya, toilet. Tempat pengambilan air wudhunya mana? Pasti Iya. itu ya Kang. Iya. Nah, itulah keluhannya Kang Deden sahabat. Sebenarnya Kang Deden sudah bercerita sama saya. Kenapa saya kembali balik menanya? Karena Kang Deden bercerita itu tidak ada dalam tayangan isi video saya ini. Biar kalian semua itu bisa melihat, menyaksikan dan mendengar apa yang disampaikan sama Kang Deden. Insya Allah sahabat, mudah-mudahan walaupun saya belum membuka open donasi, mudah-mudahan ada milik rezekinya untuk perenovasian Masjid Al-Furqan yang beralamat di Kampung Banen, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.
Kita lanjut pulang aja. Alhamdulillah beberapa gambaran-gambaran ataupun yang disampaikan sama Kang Deden sama Abah sama Umi sudah kita tangkap. Ya, Abah, jadi pamit dulu. Nanti insya Allah jadi secepatnya ke sini lagi. Ya, yaudah, Abahnya sehat ya, Bah. Ya udah, maafan kita pamit. Umi, jadi pamit dulu ya, Mi ya. Iya. Nah, kita pamit dulu sama Kang Deden sama si Teteh, sahabat. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya secepat kilat ya. Amin. Kang Deden. Ya. Sehat selalu Kang Deden. Amin. Terima Amin. kasih penyampaiannya yang disampaikan sama Kang Deden barusan. Teteh. Ya. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Sehat Teteh ya. Ya, amin. Kade abi tong disia-siakeun pami kade nya. Salim dulu. Ya nanti ngaliwat mau sama apa ngaliwatnya? Ikan. Sama ikan. Boleh. Kan malah Nanti banyak ikan. Banyak. Banyak banget insyaallah ya. Kang, AA, ini anak sudah besar loh sahabat. Ini ada di video saya itu waktu kelas berapa ya Teh? 4 apa? Kelas 4 lah kalau nggak salah, 4 SD. Tapi ini badannya udah tinggi sekarang tuh. Neng, Kang Yadi pamit dulu, Teteh pamit dulu ya. Si Neng nih. Pamit dulu ya. Ya udah sahabat, kita akan langsung lanjut untuk menuju pulang saja insyaallah. Sekali lagi silaturahim saya ke sini tuh keterima dengan baik oleh keluarganya Kang Deden dan Abah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat semuanya. Ya seperti inilah untuk keadaan kampung Banen sahabat. Alhamdulillahnya di bulan Mulud dan bulan Rajab sahabat, jadi banyak yang dari luar kota juga yang berdatangan ke sini untuk berziarah sahabat ya. Dan kekurangannya itu memang buat fasilitas selain bangunan masjid, yaitu untuk tempat pengambilan air wudhu dan toilet sahabat. Tapi kalau untuk air aman, alhamdulillah. Walaupun sama airnya itu dari mata air pegunungan, tapi setidaknya insya Allah aman sahabat. Dan bukannya apa-apa sahabat ya, ini juga menjadikan salah satu PR saya ketika selesainya pembangunan bedah rumahnya Kang Tis kemarin. Tapi Allah mengetuk hati saya itu untuk saya bisa berangkat ke kampung Cicongkok untuk membantu keluarganya Pak Apud sahabat. Jadi untuk rumah Pak Apud hanya pengecatan aja yang belum saya selesaikan. Terus untuk pindahan dan acara selamatan. Mudah-mudahan ada rezekinya untuk acara selamatan dan mudah-mudahan bisa terbelanjakan beberapa perabotan sahabat ya. Sekali lagi seperti inilah suasana view di kampung Banen sahabat tuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Ya walaupun warganya di sini tidak banyak, tapi setidaknya kita bisa membahagiakan warga masyarakat yang ada di kampung Banen yang sangat sekali berharap perenovasian masjid tersebut. Jadi dari cucunya almarhum Kiai Haji Iparipai ingin hanya renovasi aja sahabat. Jadi bukan bedah dari nol kita buat yang mana sebiasanya kita buat, itu enggak. Jadi ini perenovasian. Jadi bangunannya yang ini kita perbaiki dari samping kanan, samping kiri, depan, belakang, dan tentunya sama atas. Jadi bangunannya kita ngikut yang sudah ada. Sekali lagi mudah-mudahan banyak yang membantu, banyak support, dan banyak juga yang akan menyisipkan sebagian milik rezekinya untuk keperenovasian Masjid Al-Furqan. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti ya katanya kalau mau diganti namanya juga gak apa-apa sahabat ya. Ya udah sahabat, saya akan undur pamit bersama saya Yadi Haryadi di channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.